Jadi saya memuridkan suami istri ini, dua-duanya orang IT jago. Kayaknya mesti dari luar, Pak. Nggak apa-apa kita bayar, tapi Makanya Pak, dari luar. Jangan di sini. Sehingga betul jauh Pak. lebih berani, Pak. Jauh lebih berani. Karena Makanya itu nanti kemarin pasti kita akan kerahkan dicari, Pak. Pak, teman-teman, ayo Hmm. teman-teman yang di luar negeri, kayak Bung Beta sudah mulai bikin ya. Dari Memang luar, harus dari Pak. luar Mesti Pak, dari luar. memang harus Mesti dari dari luar. luar. Itu nanti akan jadi kampanye gratis, Pak. Untuk para kaum nasionalis itu gampang, Pak. Sebetulnya Pak. Untuk memenangkan perang itu. Dan ini video-video ini bisa diinin lagi ke yang lain. Dan ini modal untuk nanti 2024 itu gampang sekali, Pak, untuk berkampanye dengan video ini. Itu malah menarik tontonan ini, jadi entertain. Dan ini video-video ini bisa diinin lagi ke yang lain. Dan ini modal untuk nanti 2024 itu gampang sekali, Pak, untuk berkampanye dengan video ini. Mengkonter khilafah ini. Kalau khilafah berkuasa, ini hasilnya akan seperti ini. Mohon semuanya ya dukung ya channel ini diviralkan seviral-viralnya. Kalau subscriber cuma 100.000 mah nggak ngefek. 1 juta subscriber baru bisa ngefek. Itu Jadi, kita sudah biar kita pikirkan bekerja. Pak. Sekarang kami punya tim multimedia. Tim multimedia saya orang Iran, orang Persia, nggak kalah ya. Dia hanya bisa bahasa Parsi. Jadi kalau nanti ada yang sampai ke strike, Anda langsung telepon multimedia saya, orang Persia, syaratnya Anda harus bisa bahasa Parsi. Nah, nanti. Tapi ini dia benar-benar profesional. Dia memang orang IT. Dia memang orang IT. Kita lagi minta tolong bantuan, saya lagi minta teman dia, mulai besok mereka sudah standby. Ya ini memang pelayanan ya, jadi saya kasih tahu ini pelayanan ya, saya kasih tahu pengertian pelayanan apa. Mereka lahir baru di sini dan kebetulan bukan saya yang membaptis, orang lain yang membaptis, tetapi mereka ikut dalam pemuridan kami. Jadi saya memuridkan suami istri ini, dua-duanya orang IT jago. Ya, jadi kita ada kerahkan, tetapi saya juga sedang berjejaring ya dengan nanti ini Amin Wijaya nanti yang lagi bikin ini ya, bikin jejaringnya bagaimana caranya, karena sebetulnya saya pikir kemarin Askri bisa diharapkan Pak, ternyata lempem juga akhirnya. Ini yang membuat saya kemarin cukup kecewa juga Pak. Ya, waduh. Kayaknya mesti dari luar, Pak. Nggak apa-apa kita bayar, tapi makanya, Pak, dari luar. Jangan di sini. Betul, Pak. Jauh lebih berani, Pak. Jauh lebih berani. Makanya kemarin kita kerahkan, Pak, teman-teman. Ayo teman-teman yang di luar negeri. Kayak Bung Beta sudah mulai bikin ya. Bung Beta sudah mulai bikin. Nah, kita berharap ada teman-teman. Nah, kemarin saya udah beberapa mau siapkan. Orangnya nyalinya justru Pak, itu nanti video-video itu kalau udah tersedia dari sekarang sampai nanti dikumpulin udah ratusan ribuan, itu nanti akan jadi kampanye gratis Pak. Untuk para kaum nasionalis itu gampang Pak. Sebetulnya Pak. Untuk memenangkan perang itu. Gitu, sebetulnya Pak. Nah, sekarang mereka kan mencaci maki Pak, tapi nanti lama-lama akhirnya mereka terima kasih nanti Pak. Oh iya, iya. Nggak apa-apa Pak. Makanya saya putung, saya kemarin saya pikir ya Askri, ternyata Askri nyalinya nggak ada Pak. Ya udah. Memang harus dari luar Pak. Memang harus dari luar. Kemarin saya udah ngomong sama beberapa orang, saya pikir ada yang mau berangkat lagi kan, ada yang mau berangkat nyusul saya, nggak taunya, ya itu tadi, nyalinya kurang Pak. Waduh, saya bilang, waduh sayang sekali ya. Nah itu tadi, mudah-mudahan 2022 ini, karena nggak mungkin saya sendirian Pak. Harus dikeroyok Pak. Saya punya tim multimedia bagus pun nggak bisa sendirian Pak. Masa kita kurang banyak Pak. Enggak, kasih anak muda satu Pak, tapi nanti dari sini bisa ditampilkan juga setiap ini kayak entertain Pak di sini Pak. Nanti video 2-3 menit, 2 kali 3 segmen, begitu 2 segmen atau 3 segmen, itu malah menarik tontonan ini jadi entertain. Dan ini video-video ini bisa diinin lagi ke yang lain. Dan ini modal untuk nanti 2024 itu gampang sekali Pak untuk berkampanye dengan video ini. Mengkonter khilafah ini. Kalau khilafah berkuasa, ini hasilnya akan seperti ini. Serem, gitu. Kita garap Pak. Nanti karena orang-orang Persia ini kan tahu rasanya kayak apa Pak. Nanti saya tanya sama dia. Mungkin buat trigger dulu, saya bikin pemancing dulu. Nanti teman-teman nanti ngelihat. Nanti ini soalnya ini orang kan korban khilafah juga ini Pak. Korbannya Khomeini kan. Iya, karena kita masih kerja keras ini udah tinggal 2 tahun lagi intinya. Iya.
Iya. Iya, Makanya Paul, butuh. gimana dipikirkan video-video kita bisa di-copy lagi ke seluruh nasional, Pak, sama Betul Pak, makanya YouTuber-YouTuber saya nasional. semua video saya diizinkan, tidak akan saya strike ya. Kalau sampai kena strike nggak sengaja ya tanya sama nih orang IT saya, orang Persia. Ini sebelum Pak masuk Paul, ke Only One Pak Way Paul, ini ada Bung Franky nih mau ngomong lagi nih Bung iya, Franky nih. Pak Paul. Iya. Saya mungkin mau tambahkan sedikit sebelum saya keluar, Pak Paul, karena Hmm, besok pagi, subuh saya mesti ada berkegiatan. Jadi gini, Pak Paul, saya punya sebuah testimoni, Ibu Bapak, bahwa di pemilihan wali kota Serempak kemarin, ya, itu kedatangan Rizik Syihab, semua orang fokus di situ. ya. Pengikutnya menghancurkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, semua fokus. Semua komen di sosial media, oh fasilitas umum rusak begini begitu. Kami sudah katakan, Pak, kami dari BPPRI ini kami sudah katakan, jangan fokus di situ, fokus di pemilihan kepala daerah. Enggak ada yang fokus, Pak. Kami berusaha untuk dengan tertatih-tatih kami berjuang, Pak. Kami berusaha untuk masuk ke Pradi Afifa, Depok. Karena kami pikir Jawa Barat itu penting, Pak. Banten, Depok, Bekasi, dan Cikarang itu penting, Pak. Daerah-daerah krusial. Nah, teman-teman nggak ada yang mau bergabung dengan kami. Pikir yang kami kerjakan ini hal yang old school, Pak. Hal yang udahlah, nanti aja lah. Udah 2023 baru kita kerjakan itu. Ternyata sebagian besar kursi di daerah itu dimenangkan oleh mereka, Pak, oleh PKS. Sebentar lagi mereka udah di Jawa Barat, mereka udah nyusul Gerindra, Pak. Begitu mereka menang, muncul Dirham di Depok, Pak. Terus pada ribut, teman-teman ini, ibu bapak ada ribut di medsos. Oh ini Indonesia, ini NKRI, mata uangnya rupiah. Lu kalau mau dirham, lu di Arab sana. Ya ngapain kalian ribut? Menjaga wilayah aja kalian nggak mau. Itu pengalian isu kedatangannya si Itu pernah Rizik kita Syihab bahas itu pengalian Pak di isu. sini Pak. Makanya Iya, nasionalis aja berkhianat Pak, mendukung perda syariah. iya, Nah, ini makanya begini Pak Paul. Saya tadi Bapak yang barusan bicara ini saya sempat mikir, beliau bicara tentang bikin video film pendek. Saya sempat pikir, Pak, kok kemarin kegiatan aksi itu sama YouTubers ini kok jadi booming ya? Padahal ini bermuara kepada satu pusaran. Cuman ya saya nggak tahu ya Pak Paul, saya baru mengikuti ini kan baru 1 minggu belakangan ini, Pak. Ini kan semua berpusara kan di Pastor Paul. Pertanyaan saya kembali, Pak, gereja kemana, Pak? Iya dong. Seorang kalau gereja menciptakan, melahirkan YouTubers kan banyak anak muda milenial di gereja-gereja, Pak. Ya kan? Kembali kita mesti bentuk sebuah kekuatan, Pak. Ada Pak Tobing, ada siapa lagi di sini? Siapa lagi? Ayo. Tenang Pak, kita punya kartu truf banyak Pak. Tenang Pak. Iya, Pak. Cuman kan kita tahu, Pak, bahwa di dunia Indonesia itu penduduk Muslim terbesar di dunia. Ya. Jadi kalau kita bicara akidah, Pak, ini ribet, Pak. Masuk salah, kita bisa perang saudara. Masuk dengan keras, kita bisa berbentur sesama anak bangsa, Pak. Ya. Kita menangkan pertandingan bukan harus dengan pertempuran, Pak. Setuju. Iya. Saya mau katakan bahwa saya per hari ini, saya dan Mbak Ade Sarah, kami sudah diskusikan masalah aksi berikutnya. Kami sudah diskusikan masalah pelaporan berikutnya. Kami sudah diskusikan masalah Pak Muhammad KC. Tapi gereja kemana? Kalau apa yang saya dan teman-teman sudah bicarakan ini, Pak Paul, dan itu yang nanti mengeksekusi kembali seperti kejadian kemarin yang mengeksekusi adalah seorang Paul Zhang. Itu berarti gereja itu malu. PGI itu kalau saya boleh saran secara pribadi, PGI dibubarkan aja, Pak.
Itu Udah, nanti itu aja Pak dari saya. kita akan bikin gerakan bubarkan PGI. Tenang Pak, kita sampai ke sana nanti Iya, Pak. mesti kita percaya aja Pak. Begitu Oke. hari Minggu kita berikankan di setiap gereja kain Oke. putih tanda tangan. Terkait PGI Pak Paul, karena memang Pak Pendeta Esra Soru, Pak Muriwali bilang sudah banyak liberal di situ Pak Paul. Jadi sudah sulit. Cuman itu ada satu tandingan yang kalah suara waktu pemilihan ketua umum kemarin itu Pak Pendeta Albertus Pati. Itu kebetulan teman saya, cuman kalah suara dengan Pendeta Gomar Gultom. Kalah 5 suara kalau nggak salah itu. Jadi sekjennya lah Pak Gomar Gultom yang jadi ketua umum dan Pak Albertus Pati kalah. Dan sekjennya bukan Pak Albertus Pati sekarang. Jadi sekjennya siapa kalau nggak salah Jeremy siapa gitu dari GPIB. Jadi HKBP dan GPIB sekarang. Kalau Pak Albertus Pati ini dari GKI sama dengan Pak Paul Zeng dulu. Oh, saya bukan dari GKI, Pak. Saya dari kecil saya di Gereja Pentakosta, Pak. Oh, Pentakosta. Tapi pernah GKI kalau nggak salah dulu Pak Enggak, Paul bilang. bukan keluarga kami yang dari GKI. Tapi saya enggak. Saya enggak pernah. Saya di GKI hanya anak simpatisan saja. Cuman memang karena banyak keluarga saya di GKI, saya belajar organisasi mereka, bagaimana mereka memanage. Saya tahu dalam-dalamnya karena mereka semua orang di GKI, orang-orang ini semua lah, orang-orang punya inilah ada aktivitas yang luar biasa lah di dalam sana. Jadi saya tahu dalam-dalamnya Pak, dan saya sering tanya-tanya juga masalah karena saya kan juga seorang pendeta juga, seorang di sinode saya sendiri. Jadi saya sering tanya mereka, dan mereka dulu sering mengkritik saya, tapi itu benar kritikan mereka, dan saya menerima bahwa memang GKI itu untuk hari ini adalah sebuah organisasi yang cukup melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu Pak. Ya, betul Pak. Jadi kalau mengenai masalah PGI ini nanti saya atau kita pun tidak perlu terlalu banyak bicara di sini karena harus ada yang off the record Pak. Karena itu ya mungkin saya nanti kalau memang Pak Paul mengizinkan ya bisa bicara dengan Pak Putih dan sebagainya. Karena kita harus tahu mana yang bisa record dan mana yang bisa mana yang harus off the record gitu. Kemudian Pak Paul, yang kedua topik yang mau saya sampaikan Pak Paul mengenai pemilu serentak 2024. Hati-hati Pak Paul, pemilu serentak 2024 ini tidak hanya pilpres, tapi provinsi wali kota, provinsi, kabupaten kota. Dan hati-hati nanti akan banyak nanti provinsi-provinsi yang syariah Pak Paul. Kalau terpilihnya orang-orang dari kelompok-kelompok PKS dan sebagainya, akan menimbulkan provinsi-provinsi baru yang syariah. Jadi ini sangat berbahaya juga Pak Paul. Pak Paul harus melihat bahwa tidak hanya di tingkat nasional, tapi di provinsi-provinsi sekarang sudah mulai Pak Paul hal-hal seperti itu. Jadi di luar itu saya tidak bisa bicara off the record lagi Pak Paul. Terus kemudian mengenai pilpres, karena ini kepemimpinan nasional, sebelumnya saya mau bicara bahwa yang disebut dengan dominasi mayoritas terhadap superior mayoritas terhadap minoritas itu masih jelas kental di negara ini Pak Paul. Jadi omong kosong lah dibilang equality before the law itu hampir dikatakan tidak ada. Itu yang mau kita hajar Pak. Jadi nanti tidak akan omong kosong lagi, karena ketika nanti para minoritas ini kemudian dia hilang rasa takutnya, kesadaran equality-nya tadi ada, maka yang namanya minoritas mayoritas nggak ada. Itu akan terjadi sedikit pergolakan. Tidak, itu selalu terjadi. Namun ya makanya kita tadi ya harus dengan cara yang benar-benar cara Tuhan. Makanya itu tadi saya tanya sama Bung Franky sama Bung Sabto, kalau kita kumpulin 1.000 masih bisa rapi begitu nggak ya? Kemarin tuh kesalahan kita cuman apa? Wartawannya kemasukan angin, ya CTV, sehingga kita kurang greget ya. Tapi diterima masuk ke Wamen ya. Jadi udah oke lah, target kita udah tercapai. Cuman kita belum selesai Pak. Kita masih ada 2-3 kali aksi untuk bisa tembus 156A dan ini, karena itu kan butuh bukti Pak, bahwa bukan kita tapi masyarakat memang mau 156A dan pasal 28 itu dihapus, suka SKP 3 Menteri itu dihapus.
Justru itu makanya butuh Pak. Kita butuh support dari semuanya. Tapi kita nggak bisa panjang nih Pak. Kita jangan bicara politik dulu. Tapi saya tahu arahnya Bapak. Langsung dulu nih. Yang terakhir Pak. Suara Rencong, mana Rencong? Pak, ada yang terakhir Pak. Ada yang terakhir. Ya silakan. Rencong Pak, mana nih Rencong nih? Pilpres 2014 ini langsung sajalah Pak Paul bikin action plan. Jadi tidak kemana-mana, kita bicara 1 bulan action plan. Enggak, bahwa saya tidak akan terlibat di dalam pemilu. Kita tidak mendukung partai manapun. Pak Paul. Bukan kita Pak Paul. tidak mendukung Pak Paul partai relawan. manapun. Kita tidak akan menjadi oposisi. Kita tidak akan menyuarakan partai politik manapun, Pak. Jadi tidak ada action plan-nya. Yang kita mau, cuman kita mau jegal khilafah, kita mau singkirkan khilafah dari Indonesia, kita mau Pancasila ditegakkan di Indonesia. Betul Pak Paul. Cuman untuk mencapai apa yang Pak Paul bilang itu, Pak Paul harus mengkombinasikan nasionalis tetap dengan Islam NU Pak, untuk memecah suara Islam. Karena kalau nggak ada Islam di situ, suara Islam akan dengan solid, semua Pak. golongan Pak, nggak bisa Pak. Jadi kalau kita pakai NU lagi, nanti akhirnya kita menjadi alatnya NU Pak. Kita menjadi alat propaganda. Masuk politik praktis Pak. Iya, kita nggak masuk politik praktis. Kita menyuarakan kebenaran, kita melakukan gerakan, kita melakukan ini, tapi kita tidak masuk politik praktis. Tapi saya tahu arahnya Bapak, saya ngerti Pak, karena kita berkali-kali memang beberapa teman masuk kemari berpikir kita ini akan masuk dalam politik praktis. Enggak, kita tidak sentuh politik praktis. Sebab di tempat kita ada banyak sekali kepentingan, dan kita punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar 2024. Kita waspada dengan 2024. Kita waspada, tetapi kita tidak mau terlibat di dalam politik praktisnya nanti. Wah, itu nanti bahaya Pak, itu nanti bisa ada banyak ini Pak. Waspada nih, langsung Rencong. Waduh. Rencong, kibarkan Rencongmu. Waspada. Iya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.